Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi dengan channel Education Store. Kali ini kita akan membahas tentang freshwater generator atau dengan kata lain mesin pembuat air tawar. Yakni mesin ini memproses air laut menjadi air tawar dengan cara penyulingan. Namun pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih rinci tentang bagaimana perawatan khususnya yang terdapat pada freshwater generator adalah evaporator dan kondensor. Baik teman-teman, sebelum kita melakukan pembongkaran freshwater generator ini, kita pastikan ejector pump sudah dalam keadaan stop dan keran air laut suction maupun overboard sudah kita tutup dengan rapat. Selanjutnya kita membuka semua baut pengikat daripada cover freshwater generator ini, sekaligus kita menyiapkan chain block untuk menahan cover. Berhubung cover ini lumayan berat, agar tidak terjatuh pada saat kita selesai melepas semua baut pengikat pada cover. Dan tak lupa pula kita membungkus pompa freshwater, karena pada saat kita membuka cover, maka air yang tersisa pada freshwater generator akan tumpah ke bawah dan bisa berpotensi menyebabkan motor dalam keadaan basah dan menyebabkan arus pendek. Jadi terlebih dahulu kita melakukan protecting motor dengan cara memberikan cover atau membungkusnya dengan plastik. Akhirnya kita sudah selesai melepas semua baut pengikat cover dan saatnya kita turunkan dengan menggunakan chain block. Kita turunkan pelan-pelan agar tidak terjadi benturan ataupun bisa merusak komponen yang lain. Kemudian kita lepaskan chain blocknya. Nah teman-teman, seperti inilah kondisi daripada cover mesin pembuat air tawar, di mana pada cover ini juga terdapat demister, yakni berfungsi untuk menyaring percikan air. Jadi benar-benar murni hanya uap yang bisa melewati demister menuju ke bagian kondensor untuk selanjutnya mendinginkan uap dan terjadi kondensasi dan terciptalah air tawar. Jadi kita pastikan pada demister ini tidak dalam keadaan kotor. Nah teman-teman, seperti inilah penampakan daripada mesin pembuat air tawar, di mana terdapat dua bagian, yakni bagian bawah adalah evaporator, yakni bagian pemanasan air. Jadi disinilah air laut dipanaskan sehingga menciptakan uap, dan yang bagian atas adalah kondensor, di mana pada bagian ini uap yang dihasilkan tadi akan kembali didinginkan sehingga terjadi pengembunan dan menghasilkan air tawar. Sebelum kita melakukan pembongkaran evaporator dan kondenser ini, terlebih dahulu kita melakukan pengukuran di beberapa sisi. Ini berfungsi agar kita tahu posisi awal seberapa kekencangan daripada cover plat, sehingga pada saat pemasangan kita bisa menyesuaikan atau mengembalikan posisi tetap sama seperti sebelum kita melakukan pembongkaran. Jadi dalam artian sebelum pembongkaran dan selesai pembongkaran posisinya tetap sama. Sekarang kita lebih dulu membuka bagian daripada kondenser. Jadi kita usahakan selama melakukan pembongkaran kita tetap memakai prinsip yang sama, yakni tidak ada pertukaran plat. Jadi pada saat kita mengeluarkan plat, kita usahakan tetap pada posisi plat seperti sebelum kita bongkar. Dan kita akan memasangnya sama persis seperti sebelumnya. Jadi kita menggunakan tali agar tidak terjadi kesalahan pada pemasangan nantinya. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membuka bagian daripada evaporator. Jadi prinsipnya tetap sama seperti bagaimana cara kita membuka bagian kondensor. Namun teman-teman perlu diperhatikan pada saat melakukan pembukaan cover daripada plat ini, sebaiknya kita membuka tetap menjaga keseimbangan daripada kekencangan plat. Jadi saat kita membuka nut daripada cover plat ini, kita tetap menjaga keseimbangan, tidak disarankan langsung melepas satu nut. Terdapat daripada 4 nut pengikat. Jadi disarankan untuk membukanya semuanya pelan-pelan dan tetap menjaga keseimbangan. Ini berfungsi salah satu start nut tidak bekerja keras. Jadi start nut semuanya tetap bekerja secara seimbang. Nah, seperti inilah kondisi daripada evaporator. Namun sebaiknya kita lihat lebih dekat. Teman-teman, kita saksikan
kondisi bagian dalam daripada plat cukup kotor, terdapat banyak kerak garam, dan ini yang akan kita bersihkan nantinya. Kemudian kita akan segera mengeluarkan plat ini. Caranya sama ketika kita mengeluarkan plat kondenser. Jadi kita tetap mempertahankan posisi tetap sama pada saat melakukan pemasangan. Dan kita mengikatnya dengan tali. Ini menjaga agar posisi daripada plat atau susunan daripada plat tidak acak-acakan, sehingga cukup memudahkan kita pada saat melakukan pemasangan setelah pembersihan selesai. Baik teman-teman, sekarang kita mulai melakukan pembersihan plat pada plat kondenser. Kita cukup menyikatnya dengan air sabun hingga kotorannya benar-benar hilang. Kemudian setelah kita menyikatnya, kita melakukan pembilasan, yakni membilas dengan air tawar. Nah, sementara bagian ini adalah plat daripada evaporator, di mana platnya terdapat banyak kerak garam, dan ini cukup susah untuk kita hilangkan kecuali kita menggunakan sedikit chemical. Jadi saat kita memberikan chemical ini membantu untuk melakukan perontokan kerak garam yang terdapat pada plat, sehingga lebih mudah untuk kita bersihkan. Beginilah proses pemberian chemical pada plat evaporator. Kita siramkan pada bagian yang banyak terdapat kerak garam, dan perlahan-lahan kita bisa saksikan langsung membuat kerak garam ini rontok. Namun perlu diperhatikan pada saat menggunakan chemical ini sebaiknya kita memakai masker, begitupun dengan safety goggle agar menjaga tidak terjadi iritasi pada mata, atau untuk menghindari adanya cipratan chemical yang bisa saja mengenai mata. Setelah plat evaporator sudah kita bersihkan, maka jangan lupa kita harus tetap melakukan pembilasan, yakni tetap kita bilas dengan menggunakan air tawar sampai benar-benar bersih. Setelah semua plat selesai kita bersihkan, selanjutnya kita keringkan dengan menggunakan semprotan angin. Sekaligus kita melakukan pengecekan kondisi daripada rubber gasket yang terdapat pada masing-masing plat. Jangan sampai terjadi pelepasan rubber gasket sehingga mengakibatkan kebocoran pada saat selesai kita melakukan pemasangan. Setelah itu, kita lebih dulu memasang kondenser. Kita masukkannya satu-satu, sekaligus kita melakukan pengecekan kembali tentang kondisi daripada tiap-tiap plat. Begitupun tekstur daripada plat itu sendiri. Jangan sampai terjadi kesalahan pemasangan. Teman-teman, untuk plat yang terakhir, dia tidak memiliki lubang. Setelah plat terakhir, maka kita akan memasang cover, dan kita akan melakukan pengencangan sama seperti sebelum kita melakukan pembongkaran. Akhirnya kondenser telah selesai kita pasang. Saatnya kita menjalankan pompa ejector untuk melakukan pengetesan kebocoran pada kondenser. Teman-teman, kita lihat tekanan dari pompa ejector pump sudah ada. Flange daripada pit waternya kita blank untuk sementara, karena sekarang kita hanya melakukan pengetesan kebocoran pada kondenser. Setelah itu kita melakukan penyemprotan pada bagian kondenser. Kita semprot dengan angin yang bertekanan, dan kita benar-benar keringkan, karena kita melakukan pengetesan ini sekitar 10 menit sampai 15 menit agar kita bisa memastikan tidak terdapat kebocoran. Apabila terdapat kebocoran, ini bisa mengakibatkan vakum berkurang ataupun air tawar yang dihasilkan memiliki kadar garam yang tinggi, dan itu dapat teridentifikasi melalui salinometer. Jadi kita pastikan benar-benar tidak ada kebocoran. Setelah kondenser aman, selanjutnya kita akan memasang evaporator. Jadi kita pastikan susunannya sudah benar atau tidak terdapat kekeliruan.
Setelah itu kita memasang cover dan kita akan mengencangkannya sesuai dengan kekencangan yang telah kita ukur sebelum pembongkaran. Jadi teman-teman, pada saat kita melakukan pengencangan, kita mengencangkan, kita tetap memperhatikan keseimbangan daripada kekencangan. Jadi masing-masing mur yang kita pasang, kita kencangkan pelan-pelan dan diusahakan tetap seimbang hingga kekencangannya sama seperti yang telah kita ukur sebelumnya. Setelah evaporator terpasang, selanjutnya kita melakukan tes kebocoran. Jadi perlahan-lahan keran inlet atau keran air panas yang masuk kita buka pelan-pelan, keran outletnya atau keran keluar dibiarkan tetap tertutup. Jadi kita sengaja hanya membuka keran masuknya dan kita sekaligus memberikan tekanan pada evaporator. Selanjutnya kita melakukan penyemprotan angin dan kita juga tetap harus memastikan tidak terdapat kebocoran. Dan kita melakukan pengetesan kebocoran ini kisaran 10 hingga 15 menit. Setelah pengetesan kebocoran telah selesai dan kita sudah pastikan tidak terdapat kebocoran, maka selanjutnya kita akan memasang cover daripada freshwater generator ini dengan menggunakan jam lock. Setelah itu kita memasang semua baut dan kita benar-benar kencangkan, karena apabila tidak benar-benar kencang atau terdapat kebocoran pada cover, ini akan mempengaruhi vakum tidak dapat dihasilkan ketika kita mengoperasikan ejector pump. Jadi kita pastikan benar-benar rapat di bagian cover ini. Setelah itu kita melepaskan jam locknya. Selanjutnya kita akan mengoperasikan freshwater generator ini. Pertama-tama kita menjalankan pompa ejector pump dan kita akan melihat kondisi vakum yang dihasilkan. Nah, kita lihat kita sudah menghasilkan vakum yang cukup baik. Dalam tekanan 1 atmosfer, air mendidih di temperatur 100 derajat Celcius. Namun dalam keadaan vakum atau kurang dari 1 atm, maka air bisa mendidih di bawah 100 derajat Celcius, bahkan bisa mendidih di temperatur 70 derajat Celcius. Setelah freshwater generator chamber vakum sudah dalam keadaan 100%, maka selanjutnya kita membuka keran outlet daripada main engine jacket cooling atau keran keluar air panas. Setelah itu kita membuka keran air panas yang masuk ke freshwater generator dan kita tunggu sampai temperatur boilnya naik. Dan kita bisa saksikan vakum pada kondensor bekerja dengan baik melalui gelas duga ini. Selanjutnya kita jalankan pompa freshwater dan kita akan mengetes kualitas daripada air tawar yang dihasilkan oleh freshwater generator. Kemudian kita membuka keran sampel waternya. Pertama-tama kita biarkan dulu, kita buang airnya. Setelah itu kita secara visual kita cek kualitas daripada rasa air yang dihasilkan, apakah sudah benar-benar tawar atau tidak. Ini sudah bisa dirasakan benar-benar tawar, walaupun pada kondisi salinometer masih terindikasi kisaran 20 ppm. Sementara yang kita inginkan atau yang direkomendasikan di kisaran di bawah 12 ppm atau di bawah 10 ppm. Jadi ppm ini berarti adalah part per million. Dalam artian jika 1 ppm itu berarti adalah 1 berbanding 1 juta. Artinya 1 liter garam berbanding 1 juta liter air. Teman-teman, pada salinometer ini dapat kita saksikan kadar garamnya perlahan-lahan turun, sekarang di kisaran 10 ppm, dan kita tunggu beberapa saat. Akhirnya air yang dihasilkan daripada freshwater generator ini sudah berada pada 2 ppm. Dalam artian ini sudah cukup tawar. Nah, kita saksikan vakum masih 95%, temperatur boil 50 derajat Celcius, dan air panas yang masuk di temperatur 80 derajat, sementara air panas yang keluar 70 derajat Celcius. Ini menunjukkan bahwa proses pembuatan air berada pada kondisi normal. Untuk sementara saya rasa cukup. Sampai jumpa pada konten edukasi selanjutnya. Semoga memberikan manfaat. Saya harap dukungan dari teman-teman untuk membangun channel ini dengan cara subscribe, share, like, and comment. Semoga selalu bisa memberikan manfaat. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalam.